بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، berkata Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa fi ar-ruqa wat-tamaim. Bab apa-apa yang berkenaan tentang ruqa, ruqyah dan tamimah dan yang semisalnya. Beliau menyebutkan bab ini dengan menyebutkan secara mutlak dan tidak mengkhususkan sebagaimana dikhususkannya bab yang sebelumnya. Pada bab yang sebelumnya beliau mengatakan bab minasyirki, termasuk kesyirikan, yaitu memakai gelang ataukah benang, tali dengan maksud untuk menolak bala. Tapi di dalam bab ini beliau tidak mengatakan minasyirki, termasuk dari kesyirikan. Tapi beliau memutlakkan bab apa-apa yang berkenaan tentang ruqyah dan tamimah. Dan ini pemberian judul yang sangat teliti sekali, karena tidak bisa diitlakkan bahwa semua ruqyah itu terlarang ataukah semua ruqyah itu termasuk dari kesyirikan. Kan tetapi di sana ada perincian, ada ruqyah yang diperbolehkan bahkan disyariatkan. Ada pula ruqyah yang mengandung kesyirikan. Naam. Adapun tamaim itu adalah jamak dari tamimah, yang mana tamimah adalah merupakan sesuatu yang biasanya digantungkan ya kepada anak-anak, di leher anak-anak. Apakah itu terbuat dari tulang ya ataukah kerang dan yang semisalnya, dalam rangka untuk mencegahnya dari penyakit ain, dari ain. Nah, yaitu hasad yang ada pada orang lain. Nah, yang bisa menimpa seorang anak apabila seorang ta'ajjub tanpa muji Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka dikhawatirkan sehingga dinamakan tamimah. Sebab kata mereka kalau itu digunakan ya maka bisa menyempurnakan dalam hal menolak ain. Nah, dari kata tamam, sempurna.
Beliau berkata rahimahullah fi sahihi, di dalam sahih, yaitu di dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari dan juga dalam sahih Al-Imam Muslim, an Abi Bashir Al-Ansari, dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Diperselisihkan siapa nama beliau yang sebenarnya. Yang jelas beliau adalah seorang sahabi dan sempat menghadiri perang Khandaq, perang Al-Ahzab. Radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Abu Bashir Al-Ansari pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, pada sebagian safar beliau, pada sebagian perjalanan beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala rasulan, lalu kemudian pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan. Disebutkan bahwa utusan tersebut adalah Zaid bin Harithah, sebagaimana yang disebutkan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwa yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Zaid bin Harithah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan, yakni untuk disampaikan pada umatnya, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watari, agar kemudian diserukan kepada umatnya, jangan kemudian dia meninggalkan pada leher unta qiladatan, kalung, ya, rantai dari watar. Watar itu tali busur. Kebiasaan mereka kalau tali busur tersebut sudah tua, maka mereka mengganti dengan yang lainnya. Lalu bekas tali busur tersebut digunakan untuk mereka gantungkan di kendaraan-kendaraan mereka, dengan keyakinan bahwa yang demikian bisa menghilangkan dan menolak ain. Bisa menolak ain. Nah, dan penyebutan watar di sini bukan berarti pengkhususan bahwa yang dilarang itu harus dari watar, dari tali busur. Tidak mesti. Tapi apa saja, dan terbuat dari mana saja. Apakah dijadikan sebagai kalung, naam, atau tali kekang, ataukah dijadikan sebagai cocok hidungnya, dan yang semisalnya, dengan keyakinan tersebut, maka yang demikian ini tidaklah diperbolehkan. Dan termasuk dalam hadis, janganlah dia meninggalkan pada leher unta. Karena pada waktu itu yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin oleh manusia adalah unta. Mereka gantungkan qilad, qalaid. Naam. Naam. Ya. Demikian pula kalau yang lainnya. Dari hewan-hewan yang lain, tidak mesti unta. Penyebutan unta, penyebutan watar tidak menunjukkan penghususan pada hal-hal itu saja. Kalau ada orang menggantungkan kalung pada
leher kambing atau pada leher sapi kerbau dengan keyakinan ya bisa menolak ain ataukah bisa selamat dari pencuri dan yang semisalnya. Nah, ataukah bisa menolak penyakit yang ada pada sapi tersebut, pada hewan itu. Atau juga biasanya sebagian orang menggantungkan pada ayam, bukan digantungkan, diikat di salah satu kakinya begitu. Pada ayam jago, dengan keyakinan bahwa ini bisa memenangkan dia dalam pertarungan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang senang berjudi, ya, bertarung, mempertarungkan ayam jagonya. Nah, semua itu termasuk dalam hadis ini, larangan. Janganlah dia meninggalkan pada leher unta kalung dari watar atau qilada secara mutlak. Ini keraguan dari perawi. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan qilada saja atau qilada min watar? Illa quti'at, kecuali diputus. Hal tersebut, ya, apabila dia melihat maka diputus. Nah, sebab ini kebiasaan mereka dahulu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk dihilangkannya dan diumumkan kepada mereka bahwa watar-watar tersebut tidaklah menolak sedikit pun dari ain. Ya, tidak memberi manfaat sedikit pun tali-tali tersebut, kalung-kalung itu. Nah, tapi kalau misalnya ada seorang yang menjadikannya sebagai tali kekang dan yang semisalnya, dengan tidak punya keyakinan seperti ini tidak mengapa. Sebab yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang qiladah tersebut bukan qiladah secara mutlak. Nah, akan tapi qiladah yang memiliki keyakinan ini. Ya. Wa an Ibnu Mas'ud, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Rawahu Ahmad dan Abu Daud. Sesungguhnya ar-ruqa itu dan juga tamaim, demikian pula tiwalah, adalah syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Nah, ruqa, tamaim dan tiwalah. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud karena ada suatu kejadian, ada kisah yang itu disebutkan dalam riwayat Abu Daud, bahwa suatu ketika Zainab, istri dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, ya, inna Abdullah ra'a fi unuqi khaytan. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud itu melihat pada leherku ada benang gitu, ya, dijadikan kalung oleh istrinya ini. Faqala, maka berkatalah Abdullah bin Mas'ud, ma hadha, untuk apa ini? Nah, beliau kan bertanya dulu, untuk apa ini?
Dalam rangka apa? Kamu kok memakai itu? Kan harus ditanya dulu, jangan langsung disikapi. Sebab apa dia memakai benang itu? Ya. Nah. Qultu, lalu kemudian aku menjawab, yakni istrinya ini mengatakan, khaitun ruqya lifi. Bahwa benang ini aku gunakan untuk jadikan sebagai ruqyah. Bisa menyembuhkan ini. Ya. Benang ini bisa menyembuhkan. Qalat, lalu berkata Zainab, fa'akhadahu thumma qata'ah. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengambilnya lalu diputusnya. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, antum alu Abdillah la aghniya anis syirk. Kalian ini adalah keluarganya Abdullah bin Mas'ud, tidak membutuhkan syirik. Mesti bersikap jauh dari kesyirikan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Bahwa ruqyah, ya, yang dimaksud di sini ruqyah syirik. Kemudian tamaim, kemudian tiwal adalah syirik. Fakultu, lalu aku pun mengatakan, yakni berkata istrinya Abdullah bin Mas'ud, laqad kana aini tuqdaf wa kuntu akhtalifu ila fulanin al-yahudi fa idza raqa sakantu. Aku dahulu mataku, ya, dilempar begitu. Matanya dalam keadaan sakit. Sehingga dia mendatangi si fulan, yang ternyata si fulan ini adalah orang Yahudi. Yang kalau si fulan Yahudi ini telah meruqyah dia, matanya itu diruqyah, saya kok merasa tenang gitu. Ya. Diruqyah oleh si fulan al-Yahudi. Ketika diruqyah sama dia kok merasa tenang. Nah, apa yang awalnya saya merasakan kesakitan, sebabkan karena lemparan tersebut, kok setelah berobat ke dia, dia meruqyah saya merasakan ada kesembuhan. Seakan jadi tenang. Nah, faqala Abdullah, maka berkatalah Abdullah bin Mas'ud, innama dzalika amalu syaitan kana yankhusuha biyadihi fa idza kaffa anha. Sesungguhnya itu adalah perbuatan syaitan yang ditiupkannya di tangannya, lalu kemudian terkilah penyakit itu. Itu bantuan dari syaitan. Nah, itu keadaan sekian banyak orang dari kalangan para sahir. Ya. Sekarang ini banyak pengobatan-pengobatan dengan bantuan jin. Pengobatan dengan bantuan syaitan. Ilmu tenaga dalam bukan hanya jadikan sebagai pembela diri saja, bisa jadi pengobatan oleh mereka. Nah, ya. Nah, dengan cara-cara syirik, dengan cara-cara sihir, ya, bahkan juga dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan Nasara. Nah, terkadang membuat acara umum, siapa saja yang sakit boleh datang. Nah, lalu didatangkan orang-orang berpenyakit parah, begitu, diobati oleh mereka, dan tentunya dengan bantuan syaitan, ya, untuk mentalbis umat ini, sehingga ketika melihat mereka sembuh, menyangka dari situlah datangnya kebenaran, atau menyatakan bahwa ini adalah pengaruh atau azar dari peninggalan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau mereka mengatakan pemberian dari Tuhan, ya, Yesus, begitu, ya, maka hadis ini menjawab itu semua, bahwa itu amalan syaitan. Nah,
Ya, para dukun mereka sekarang ini ya menjadi dokter-dokter alternatif, membuka pengobatan-pengobatan alternatif. Jadi kalau dokter-dokter yang bergerak di bidang kesehatan sudah tidak mampu, ya penyakitnya harus dengan cara operasi, datanglah mereka ke pengobatan alternatif ini. Nah, kadang hanya dijampi selesai, sembuh, atau dengan cara-cara tersendiri. Ya, dan biasanya mereka ini para dukun memiliki kontrak perjanjian dengan para jin tersebut. Tidak hanya mendapatkan gratisan dari para jin itu untuk menolong dia, membantu dia. Biasanya menggunakan persyaratan. Ya. Kadang disuruh nyembelih burung misalnya. Ya, setiap pekan untuk diberikan kepada jin tersebut dengan cara-cara tertentu. Nah, dan yang semisalnya. Sehingga mereka mendapatkan ilmu syirik itu. Ilmu sihir. Ya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, itu adalah amalan syaitan. Innama kana yakfiki an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya cukup bagi kamu untuk mengatakan sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sakit atau ketika beliau mendoakan. Cukup dengan mengatakan azhibil ba'sa rabbin nas atau rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Ya, hilangkanlah penyakit itu. Engkau adalah Rabbnya manusia. Dan sembuhkanlah karena sesungguhnya engkaulah pada dirimu lah terdapat sembuhan. Engkaulah yang maha penyembuh. Tidak ada penyembuh kecuali kesembuhanmu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Nah, hadis ini sahih. Disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Ya. Adapun larangan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kembali kepada permasalahan yang sebelumnya pada bab yang lalu, bahwa ini disebabkan karena mereka menetapkan satu sebab yang tidak syar'i, menjadikan satu sebab yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa saja yang hendak dijadikan sebagai sebab yang tidak ditetapkan di dalam syariat dan juga tidak ada asar yang zahir, tidak ada pengaruh yang jelas yang nampak, maka yang demikian itu adalah syirik, kesyirikan. Nah, ya. Akan tetapi kalau di sana ada sebab yang syar'i, ya, berdasarkan Al-Quran atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengapa. Kemarin telah saya sebutkan seperti madu yang Rasulullah Sallallahu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebagai syifa, Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan sebagai syifa, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan wa ma yudrika annaha ruqyah. Pada waktu itu para sahabat, kalau tidak salah Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah salah seorang pemimpin satu kaum. Pada waktu itu mereka tiba di satu kaum, satu kampung. Tapi tidak seorang pun yang mau menjamu mereka. Tidak ada yang ingin menjamu mereka. Maka tiba-tiba pemimpin kaumnya itu sakit. Ketika didengarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwa dia dalam keadaan sakit, maka mereka pun minta untuk diruqyah. Maka Abu Sa'id Al-Khudri membacakan kepadanya surah Al-Fatihah. Membacakan padanya surah Al-Fatihah.
dan meminta upah pada waktu itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak yang kalian mengambil padanya upah adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Rasulullah mengatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah. Apakah kamu tidak tahu, ya? Nah, bahwa sesungguhnya Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Nah, maka ini ditetapkan dalam syariat Al-Quran secara umum. Boleh kita membacakannya pada orang yang sakit. Nah, apakah kita membacakan secara langsung, ataukah dengan cara atau melalui perantara air dan yang semisalnya. Nah, at-tama'imu syai'un yu'allaqu 'alal auladi 'anil ain. Bahwa tamaim itu adalah sesuatu yang digantungkan pada anak-anak untuk mencegah penyakit ain, untuk mencegah ain. Lakin idza kana al-mu'allaqu minal Qur'an, akan tetapi kalau kemudian yang digantungkan itu adalah Al-Qur'anul Karim, ya, farakhasa fihi ba'du salaf, maka sebagian para ulama salaf meringankan yang demikian, karena memang Al-Quran itu sendiri adalah ruqyah, begitu. Misalnya seorang menggantung, jadikan kalung, di situ ditulis ayat kursi misalnya, ya, ataukah ditulis pada kalung itu Al-Fatihah. Nah, ya. Cuman kalau sekarang ini semakin diperluas berbagai macam model dengan memiliki keyakinan itu tadi, untuk menolak bala lah, untuk menghindarkan dari ain dan yang semisalnya. Kadang ada satu Al-Quran ditulis kecil, ya, pakai mikroskop pun mungkin tidak bisa dibaca, ya, lalu dimasukkan dalam kotak kecil, jadikan kalung. Dan mereka punya keyakinan itu untuk, ya, bisa menolak bala dan yang semisalnya. Nah, ataukah hanya tulisan lafzul jalalah Allah, ya, dan yang semisalnya. Walaupun ini dikecualikan oleh sebagian para ulama salaf, mereka mengatakan boleh. Wa ba'duhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu minal manhi anhu. Sedangkan sebagian para ulama salaf tidak membolehkan itu dan memasukkan termasuk yang terlarang. Minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan pendapat ini insyaallah taala yang paling benar. Ya. Sebab yang pertama, bahwa ini tidak diamalkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak diketahui ada para sahabat yang menggantungkan pada leher-leher mereka. Ya, ataukah mereka gantungkan pada anak-anak mereka. Kemudian juga yang kedua, berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamaim tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga juga dalam rangka untuk menutup pintu untuk terjerumusnya seorang dalam syirikan. Karena kalau sudah terbiasa nanti dengan tulisan-tulisan tersebut, lalu digantungkan pada anak-anak, nanti lama-kelamaan mungkin akan diperluas lagi ke arah yang lain selain jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan juga yang keempat, yaitu dikhawatirkannya nanti ayat-ayat tersebut, Al-Quran itu akan dibawa ke tempat-tempat yang kotor. Namanya anak-anak kan. Nah, ya, mungkin dia membawanya ke WC, mungkin dia membuangnya ke got dan seterusnya, sehingga yang demikian ini justru akan merendahkan Al-Quranul Karim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub."
Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk dari ketakwaan hati. Jadi sebaiknya tidak dilakukan yang demikian ini, walaupun dari Al-Qur'anul Karim. Ya, ini kalau dalam hal penulisan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, tapi kalau selain dari Al-Qur'anul Karim, maka yang demikian ini tidak diperbolehkan secara mutlak. Ya, termasuk diantaranya penulisan-penulisan yang tidak jelas maknanya. Simbol-simbol. Ba, sin, ta, ro. Gak tahu apa maksudnya. Ya. Nah. Dan tidak tahu mereka dapat dari mana gitu loh. Kok mereka bisa menghasilkan dan menciptakan berbagai macam kebid'ahan dan syirikan itu. Nah, bantuan dari syaitan dan macam-macam. Ya. Doa untuk mendatangkan laba, azimah untuk mendatangkan laba yang besar dalam berdagang, misalnya. Nah, biasanya para pedagang itu banyak mereka yang jarang terlepas dari yang namanya kesyirikan dan tabarruk. Ya. Kebanyakan mereka yang menghendaki laba dan keuntungan yang besar, sehingga berbagai macam cara mereka tempuh. Ya. Sehingga kalau ada orang yang memberitahu dia tentang sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat menurut mereka, maka mereka akan berupaya untuk mendapatkan itu. Ya. Apakah dengan cara menulis azimah, yang dikatakan azimah, jimat-jimat. Ya. Nah. Ya, doa misalnya kemudian ditempel di rumahnya ataukah di warungnya. Ataukah mereka menganggap pada foto-foto itu mendatangkan barokah. Ya, coba antum ke Banjar, lihat setiap warung tidak ketinggalan fotonya guru IJ itu. Ya, mereka katakan guru itu. Setiap warung pasti ada terpampang. Dan bukan hanya sekedar dipampang begitu saja tanpa ada keyakinan, tidak seperti ditempelnya fotonya presiden misalnya atau wakil presiden, tidak, ada keyakinan tersendiri. Nah, bahkan katanya balaghani, nah itu riwayatnya balaghat ini, ya, katanya bahwa di sana ada satu model fotonya IJ yang kalau seorang mendapatkan itu, mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Katanya demikian. Kalau itu, dan itu sulit didapatkan. Yang bisa mendapatkannya orang-orang khusus saja. Lah ya, kenapa dikhususkan kalau mendatangkan keuntungan yang baik, sekalian disebarkan. Ya. Biar kaum muslimin semuanya kaya. Kan gitu. Nah. Ya. Ini ikhwani fiddin azakumullah, bentuk-bentuk syirikan. Watiwalah. Adapun yang dimaksud dengan at-tiwalah, syai'un yasna'unahu yaz'amuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha warrajula ila imra'atihi. Tiwala itu adalah sesuatu yang mereka perbuat, yang mereka kerjakan dengan anggapan bahwa yang demikian itu mendatangkan kecintaan istri kepada sang suami, ataukah mendatangkan kecintaan suami kepada istrinya. Nah, dan itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, bahwa mereka bertanya, wahai Abu Abdurrahman, adapun ruqyah dan tamaim kami sudah mengetahui, famat tiwalah, apa yang dimaksud dengan tiwalah? Kata beliau, syai'un nasna'uhu lin-nisa yatahabbabna bihi ila azwajihinna, yaitu sesuatu yang kami perbuat, ya, untuk para wanita
yang kemudian dengan itu mendatangkan kecintaan kepada suami-suami mereka. Nah, dan ini salah satu jenis dari sihir, ya. Kalau di dalam sihir itu ada yang disebut dengan sihir al-'athf, ya. Nah, sihir yang mendatangkan kecintaan, itu sihir juga. Jadi kalau suami istri bertengkar, suka cekcok, tidak terjadi kerukunan rumah tangga, maka dibuatlah sihir ini. Sihrul 'athf, ya. Atau juga yang disebut dengan tiwala. Sehingga dengan sihir tersebut akhirnya mendatangkan kecintaan. Yang dahulunya benci berubah jadi cinta. Nah, kalau mungkin kita mengatakan, wah, itu kan baik. Pada awalnya benci, kemudian cinta. Itu kan berarti baik, ada sihir yang baik. Tidak ada sihir yang baik. Semua sihir itu memudaratkan. Nah, fayata'allamuna minhuma ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Mereka mempelajari ilmu sihir itu yang memudaratkan mereka dan tidak mendatangkan manfaat kepada mereka. Sihir tidak ada yang bermanfaat. Kalaupun kelihatannya ini kelihatan ada yang positif, dari benci kok jadi cinta. Nah, ya, sesungguhnya akan mendatangkan kemudaratan dari sisi yang lain. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang hal tersebut. Ya. Wa an Abdullah bin Ukaim marfu'an, dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Ukaim secara marfu', yakni sampai kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat ini hasan. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, ta'allaqa syai'an, ya, menggantungkan sesuatu, dan menggantungkan itu dengan keyakinan pada hatinya, ya. Dan terkadang dengan perbuatan atau dengan kedua-duanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wukila ilaih, maka diserahkan kepadanya. yakni Allah akan berlepas diri dari dia. Allah biarkan dia kepada siapa dia bertawakal, dia bersandarkan pada siapa. Maka Allah Subhanahu wa taala biarkan dia dan Allah tinggalkan dia, Allah tidak akan menolong dia. Karena dia telah menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berkata pensyarah dari hadis ini, kata beliau, "Faman ta'allaqa billah wa anzala hawaijah waltaja ilaih wa fawwada amrahu ilaih kafahu wa qarraba ilaihi kulla ba'idin wa yassara lahu kulla asirin." Barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada Allah, ya, dan berlindung kepada Allah dan menyerahkan urusannya hanya kepada Allah, maka Allah mencukupi dia. Dan Allah akan mendekatkan kepadanya setiap yang jauh, dan Allah akan memudahkan baginya setiap yang sulit. Wa man ta'allaqa bi ghairihi aw sakana ila ra'yihi wa aqlihi wa dawaihi wa tamaimi wa nahwi dzalik wakalahu Allahu ila dzalika wa khadalah. Dan barang siapa yang menyandarkan dirinya pada selain Allah dan tenang dengan fikirannya itu dan dengan akalnya dan dengan obatnya itu, ya, dan dengan jimatnya, tamimahnya tersebut dan yang semisalnya, Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan dia kepada siapa dia menyandarkan diri dan Allah menghinakannya. Hada ma'rufun bin nususi wat tajarub. Dan ini ma'ruf berdasarkan nas-nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang mencukupi dia.
Tapi kapan dia melepaskan diri dari Allah, bertawakal pada selain Allah, Allah tidak akan menolong dia. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Apabila Allah menolong kalian, maka tidak ada satupun yang mengalahkan kalian. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghinakan kalian, siapa yang akan memberikan kepada kalian pertolongan di saat Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kalian? Maka ini menunjukkan bahwa ini semua adalah merupakan syirik billah, dan tergantung dari keyakinan seorang bisa menjadikannya syirik akbar yang mengeluarkan dari Islam, dan juga bisa menjadi syirik asghar sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna ya ikhwan. Kita bacakan dari kitab ini. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.